Halo guys, selamat datang kembali di channel Mak Benge. Apa kabar kalian semua? Masih dengan hashtag tetap di rumah aja. Kita tetap semangat ya guys. Nah, hari ini aku akan bercerita tentang channel apa aja yang biasa aku tonton di YouTube. Karena zaman sekarang ini kan tontonan sudah beralih ya dari TV ke mobile. Rata-rata sekarang orang nonton YouTube. Gak tahu kalian guys. Kalau aku guys, sepertinya sudah 4 tahun lebih aku nggak pernah nonton TV. Dulu waktu masih ada TV, buka TV itu hanya untuk nonton DVD. Nah, kalau sekarang guys, kami bahkan tidak punya TV guys. Miskin bermartabat guys, tidak punya TV. Oke, nah jadi apa aja channel yang biasa aku tonton, ini mungkin konten yang nggak jelas ya, tapi yang nggak jelas itu kadang terbikin kepo guys. Nggak jelas tapi kadang bikin kepo juga gitu guys. Nah, aku lihat dulu ya di YouTube ya. Jadi yang pertama yang biasa aku tonton itu adalah channelnya The Ellen Show. Ya, kalian juga sudah pasti kenal lah ya, pasti pernah nonton lah. Kalau kalian belum pernah nonton The Ellen Show, berarti kalian keterlaluan. Oke, nah itu jadi kalau di Ellen Show ini kan sangat menginspirasi gitu ya. Jadi sangat membuat terharu dan membuat kita ingin melakukan kebaikan juga guys. Percaya nggak gitu? Ketika kalian menonton satu acara yang menyebarkan kebaikan, kita juga terinspirasi untuk melakukan kebaikan. Itu makanya guys, yang perlu disebarkan itu adalah kebaikan, jangan yang nggak baik. Channel yang kedua itu adalah channel The Primitive Building. Ini adalah konten tentang beberapa orang yang membuat bangunan di tengah hutan secara primitif. Jadi tidak menggunakan alat-alat modern guys. Jadi mereka ini misalnya membangun rumah hanya dengan menggunakan batu, kayu, bambu, lumpur, begitu guys. Sama sekali tidak menggunakan alat-alat modern. Tapi guys, hasilnya oh my god, indah sekali guys. Seperti ini nih. Nah, lihat kan, bagus kan? Ini lagi. Nah, bagus kan? Nah, seperti itulah guys. Jadi sangat menginspirasi gitu. Walaupun mungkin itu udah di setting ya, tapi poinnya yang kita lihat ternyata membangun dengan menggunakan bahan-bahan alami itu bisa gitu loh guys. Nah, yang ketiga itu adalah channelnya Living Big in a Tiny House. Ini nih. Kok nggak muncul ya? Loh, kok nggak muncul ya? Udah. Jadi namanya juga Living Big in a Tiny House. Jadi ini semacam, kalau di Indonesia mungkin gebrek ya, gebrek rumah katanya itu. Jadi yang digebrek itu adalah rumah-rumah kecil, misalnya van yang dijadikan rumah. Di luar negeri sana kan banyak begitu ya, rumah mobil gitu ya. Terus kemudian rumah di hutan yang kecil tapi sangat bagus, sangat unik, sangat menginspirasi. Jadi contoh-contohnya seperti ini nih. Nah, lihat kan? Benar-benar unik dan menyenangkan. Kita melihatnya aja sangat suka gitu loh, walaupun itu bukan rumah kita, tapi rasanya senang sekali ya. Kalau aku nonton channel ini, aku langsung terinspirasi guys, ingin mengambil depositoku yang 3 miliar itu dan bangun rumah di hutan begitu guys. Tapi kenapa tidak jadi aku lakukan? Karena deposito itu hanya halusinasi guys. Itulah channel-channel luar yang biasa aku tonton. Nah, kalau channel lokal biasanya lebih banyak guys. Yang pertama itu adalah Bamol TV. Jadi Bamol TV ini berisi tips-tips kesehatan dari Dr. Jaidul Akbar. Jadi dokter ini juga seorang ustadz ya, dan aku ngefans banget loh sama dia. Jadi tips-tips kesehatannya itu, analisa-analisa kesehatan yang dia utarakan, terus saran-saran itu menurut aku masuk akal banget gitu loh, dan aku setuju banget gitu loh. Dan banyak juga tips-tipsnya ini yang aku terapkan di rumah gitu loh. Maklum guys, umur begini, yang udah tua begini, kita harus concern soal kesehatan. Makanya aku suka banget nonton tips-tips dari dokter plus ustadz yang satu ini. Kemudian yang berikut adalah channel Bumiko 1. Bumiko 1 ini adalah kontennya itu berisi tentang orang-orang yang melakukan hal-hal untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi semacam back to nature gitu. Jadi di channel ini ada orang-orang menginspirasi yang memutuskan misalnya balik ke desa atau pindah ke desa dan memulai hidup sebagai petani gitu loh. Terus ada lagi orang-orang yang berhasil membudidayakan inilah, mengubah sampah. Pokoknya semua konten-kontennya itu adalah tentang save the world gitu loh. Dan ini sangat menginspirasi kita untuk mencintai dan menyelamatkan lingkungan.
Bahkan guys, gara-gara sering nonton channel ini, aku kepikiran nanti kalau anakku si Benget udah kawin, aku akan pulang ke kampung guys dengan Pak Benget. Biarlah kami di sana mencangkul untuk kembali ke alam, meninggalkan ibu kota yang hingar-bingar, biru membiru dan membahana ini guys. Kenapa aku jadi berpuisi guys? Nah itulah tadi ya Bumiku satu. Kemudian ada lagi channel yang biasa aku tonton, itu adalah DS Interior. DS Interior ini ada DS Interior itu adalah tentang desain rumah gitu loh. Jadi ya namanya juga desain rumah, kita pasti suka kan. Nah yang menarik, yang punya channel ini kadang mau membuatkan desain yang diminta oleh orang-orang yang komen gitu loh guys. Jadi desainnya itu gak bagus-bagus seperti ini guys, lihat ya, bagus kan. Nah inilah desain-desain dia. Jadi ya mungkin kan nanti kalau kita punya duit, siapa tahu kita punya duit, bisa kita contek desainnya gitu loh guys. Jadi itu salah satu channel yang biasa aku tonton. Kemudian yang kedua, yang berikut itu adalah channelnya Farida Nurhan. Nah Farida Nurhan ini menurutku adalah sosok yang sangat menginspirasi guys. Ini adalah seorang mantan TKW yang sudah mencari nafkah ke luar negeri itu dalam usia muda, kembali ke Indonesia dan punya anak juga dalam usia muda gitu. Dia pernah menjadi buruh di pabrik, pernah menjadi agen sewa atau jual beli apartemen di Jakarta, sampai akhirnya sekarang sukses menjadi YouTuber. Bayangkan guys, subscriber dia itu sekarang sudah 2 juta lebih. Penghasilannya itu bisa ratusan juta guys. Jadi yang menarik dari Farida Nurhan ini adalah perjalanan hidupnya guys. Jadi kalau aku lihat, dia ini adalah seorang wanita yang tangguh, bekerja keras dan tidak kenal menyerah gitu guys. Dan aku melihat itu adalah kunci kenapa dia berhasil seperti sekarang ini. Konten Farida Nurhan ini adalah review makanan, tapi guys dia itu makannya banyak dan hampir tiap hari mungkin ya. Tapi guys bodinya itu oh my god, mungil sekali guys. Dan dia ini sudah nenek-nenek tapi muda sekali, tapi penampakannya guys seperti anak SMA. Bahkan dia kalau di menurutku ya, dia itu terlihat muda daripada anak perempuannya yang sudah punya anak juga gitu. Jadi kalau mereka jalan itu seperti kakak adik, bukan seperti kakak adik, seperti teman gitu guys. Sangat muda, wajahnya segar dan tetap langsing. Nah kalau aku kira ya, kenapa dia itu bisa makan banyak tapi tetap langsing? Mungkin karena dia ini adalah orang yang memakan keseharian itu hanya memakan real food gitu. Dia tidak suka kue, dia snack atau apa, dia nggak pernah, tapi makannya banyak gitu. Nah apa itu real food? Mungkin di next video aku ceritakan ya, aku jelasinnya, soalnya kalau di sini kelamaan guys. Oke, itulah dia Farida Nurhan. Nah kemudian yang berikut itu adalah channelnya Stasia Buaran. Mungkin kalian yang sering berselancar di Instagram pasti tahu lah ya siapa Stasia ini. Stasia ini adalah seorang transgender, dari laki-laki berubah menjadi perempuan. Nah yang menarik itu adalah kenapa aku suka sama dia ini dan selalu nonton YouTube-nya itu, karena menurutku dia ini memiliki personality yang menyenangkan dan attitude-nya juga bagus gitu loh. Itu bisa terlihat dari cara dia ngomong, cara dia menjawab komentar, cara dia menanggapi suatu permasalahan, dan cara dia untuk tidak mau terlibat dalam gonjang-ganjing pertransgenderan yang sering terjadi di Instagram gitu guys. Jadi dia sangat tahu menempatkan diri, makanya aku suka nonton video-videonya. Nah kemudian channel yang berikutnya adalah channelnya Ince Swiss. Nah kalau yang ini asli karena aku kepo guys. Jadi sebenarnya isi videonya itu bukan yang profesional ya, yang biasa aja, tapi ya kita kepo gitu. Inces ini adalah seorang pria Indonesia yang secara beruntung ya, kalau aku bilang, menikah dengan seorang pria yang masih ada keturunan kerajaan Swiss guys. Jadi mereka ini pasangan gay ya. Nah si Inces ini tinggal di Swiss di rumah suaminya yang memiliki ribuan hektar tanah, ribuan lahan pertanian, puluhan kuda, rumah yang seluas rumah kerajaan. Bagaimana guys? Kalian juga pasti kepo kan? Nah karena itulah aku subscribe dan bunyikan lonceng. Jadi setiap hari dia itu memvideokan kegiatannya di rumah, mulai dari masak, belanja, potong rumput, apalah itu ya kan. Kita cuma
cukup kepo aja gitu, dan menyenangkan gitu loh, bisa mengikuti, bisa merasakan bagaimana tinggal di Swiss gitu guys. Itulah channel-channel yang rutin aku tonton setiap hari, walaupun tentunya bukan cuma itu aja ya, kayak misalnya Rans Entertain. Aku waktu mereka itu mengadakan Rans the World yang pergi keliling dunia, aku setiap hari nonton gitu. Kenapa? Ya karena kita kan bisa melihat juga bagaimana perjalanan mereka gitu loh. Jadi walaupun mereka yang keliling dunia, tapi kan kita bisa tahu gitu loh, kita bisa mendapat ilmu, kita bisa tahu, oh ternyata di Australia begini, di Jerman begini, di Paris begini. Jadi walaupun mereka yang keliling dunia, kita kebagian untuk melihat kondisi situasinya juga gitu guys. Nah kemudian aku juga beberapa kali aku juga mau klik channelnya Usi Andika, misalnya bintang tamunya menurutku menarik. Nah kenapa aku pilih channel yang dua ini, karena menurutku diantara pasangan keluarga yang sering menginterview orang gitu, pasangan yang kedua ini yang paling pas dalam mewawancarai gitu. Jadi Usi ini tahu kapan harus ngomong, Andika juga tahu harus kapan menyela gitu loh, jadi nggak tabrakan gitu loh. Karena ada juga artis lain yang pasangan suami istri yang mewawancarai, aku sangat terganggu gitu loh, nggak tahu kapan si istri harus ngomong, kapan suami harus memotong gitu loh. Nah kalau yang dua ini aku rasa pas gitu, jadi aku juga nyaman nontonnya gitu loh, dan topik dan pertanyaan-pertanyaan mereka itu juga ya menurutku bagus gitu loh. Itulah guys channel-channel yang biasa aku tonton setiap hari. Nah kalau kalian biasanya nonton channel apa aja di YouTube, silahkan komen guys. Oke guys, sampai di sini dulu videoku. Tetap stay positif, stay healthy, jangan suka ngeluh ya. Walaupun kita masih di rumah, kita harus syukuri bahwa kita tetap masih bisa sehat walaupun harus di rumah aja. Kalian mau tinggalnya di rumah sakit? Enggak kan? Jadi tetaplah kita berbahagia, mensyukuri walaupun tinggal di rumah, tapi setidaknya kita sehat, kita bisa makan. Walaupun stok di rumah yang tadinya 1 bulan kok bisa habis dalam waktu 1 minggu. Begitukah yang kalian alami guys? Kita stok untuk 2 minggu kok 3 hari sudah habis. Ini perut sungguh tidak berperi ke makanan guys. Kalian juga begitu nggak? Makan terus kerja kalian. Ini perut kenapa minta makan terus guys? Ini muka, ini bukan cabai lagi guys. Ini sudah seperti pantat happy cold. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.